badan juga, kulit juga beradaptasi. Kalau nggak pernah dikasih stres, gimana mau adaptasi? Ya begitu-begitu aja. Pakai semua yang bikin kita putih gitu. Itu bikin stres di kulit kita. Tapi nggak berikan kesempatan untuk recover itu pemulihan, jangan. Kita bikin permintaan dulu di kulit kita dengan cara. Kemudian Anda juga berikan lagi nutrisi, misalnya makanan-makanan mengandung kolagen. Makanan-makanan mengandung kolagen itu apa? Kolagen itu dibentuk kalau ada permintaan di badan. Jadi kalau nggak ada permintaan, nggak akan dibentuk. Protein juga gitu di badan. Misalnya kita minta otot yang gede, tapi kalau di sel kita nggak ada permintaan, kita jangan harap punya otot yang besar. Misalnya dengan cara makan makanan yang penuh dengan protein. Kita makan makanan penuh protein, tapi kita di tubuh nggak ada permintaan protein yang besar, sehingga nggak akan terbentuk otot yang lebih besar. Bagaimana caranya ada permintaan di badan? Ya harus dirangsang kolagen ya. Harus dibuat stres badan kita supaya tubuh akan beradaptasi bentuk kolagen lebih banyak. Atau bentuk protein atau bentuk otot yang lebih banyak. Misalnya dengan cara latihan beban atau olahraga. Dengan latihan beban atau olahraga, rusak dong otot kita. Tapi otot kita akan beradaptasi. Dia akan minta dari luar. Kasih dong saya yang besar. Kasih dong saya yang lebih banyak protein. Supaya saya bisa beradaptasi. Ya kita kan hidup beradaptasi ya. Udah bisa 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, perkalian, pembagian, SD, SMP, SMA, udah biasa aja gitu. Yang tadinya susah banget, baca aja susah. Gitu-gitu kan susah, jadi beradaptasi. Otak kita beradaptasi terhadap stres yang diberikan ke kita. Otot juga seperti itu. Badan juga, kulit juga beradaptasi. Kalau nggak pernah dikasih stres, gimana mau adaptasi? Ya begitu-begitu aja. Nggak pernah ngangkat 5 kilo misalnya, berat buat ngangkat 5 kilo. Biasa ngangkat sekilo. Dikasih adaptasi 5 kilo, walaupun cuma sekali atau 2 kali angkatan, tubuh mulai beradaptasi. Semakin sering dia makin biasa-biasa aja ngangkat 5 kilo. Nggak ada artinya. Jadi diberikan stres. Sama di kulit juga gitu. Misalnya kita angkat lengan, ototnya ini, cuma ini aja stresnya, enggak. Jantung juga stres. Itu otot juga. Dan akibatnya apa? Akan banyak kerusakan di jaringan. Nggak cuma di otot mentang-mentang ini aja diangkat terus ini aja gitu. Enggak. Di wajah kita akan banyak stres. Karena sistem saraf dia akan nembak ke semua. Sistem saraf stres yaitu sistem kortisol. Dia akan nembak ke semua. Ke jantung, ke ginjal. Kemudian tubuh kita akan beradaptasi. Nah makanya nggak boleh ada stres yang kronis, yang terus-terusan dari pagi sampai malam. Sebelum tidur jam 12 malam, jam 1 malam stres terus. Stres bukan berarti kita banyak pikiran ya, belum tentu seperti itu. Misalnya pagi kerja, sore macet-macetan, habis olahraga, sebelum tidur kerja lagi di laptop, itu kan stres fisik. Terus-terusan. Nah, stres kronis akibatnya tubuh tidak akan sempat membentuk kolagen. Lakukan stres yang akut, yang sementara dari pagi sampai sore. Jadi kalau mau olahraga lah di situ. Kalau mau kerja di situ. Supaya badannya diberikan stres, ada waktu recovery itu pemulihan pada saat kita istirahat setelah jam 6 sore ke atas. Itu waktu istirahat. Jam 4, jam 5 kalau di luar matahari udah mulai redup, mulai rileks. Hormon melatonin yang kerja di situ. Perbaikan di situ. Growth hormone di situ. Diberikan relaksasi pada saat yang tepat. Makanya kalau pagi jangan makan banyak atau skip sarapan atau jangan makan banyak, siang jangan makan banyak, sore makannya banyak, karena itu melemahkan. Di situ makan pada saat yang tepat. Diberikan stres pada saat kortisol naik pagi hari. Jadi kalau kita nggak makan kan stres. Kalau makan cuma dikit stres. Untuk orang yang belum biasa, makanya stres itu jadi nggak stres buat orang yang belum biasa. Ngangkat 5 kilo stres buat orang yang belum biasa. Kerja, mulai pertama kali kerja stres. Mulai pertama kali kuliah ya stres. Tapi kalau udah biasa ya udah biasa aja, nggak berasa apapun. Diberikan stres, kemudian diberikan relaksasi. Itu namanya seimbang. Di kulit juga seperti itu. Kita olahraga memberikan stres terhadap tubuh kita. Kemudian Anda masukin suplemen kolagen. Kapan diperbaiki? Pada saat waktu kita tidur. Jadi percuma Anda masukkan kolagen, protein, makanan dari hewan. Kita akan pakai setelah waktu kita tidur. Di situ relaksasi, di situ growth hormone akan mulai naik. Apalagi yang akan merangsang kolagen, perawatan di wajah, retinol, vitamin C, itu bikin stres di kulit. Nah,
Makanya harus ada saatnya gitu. Misal kapan kita pakai vitamin C, ya, besok mungkin kita stop vitamin C. Kemudian hari ini kita pakai retinol, besok stop pakai retinol. Kemudian kita seminggu sekali kita pakai AHA BHA, exfoliating di kulit. Besoknya jangan pakai. Jangan diberikan stres terus dari pagi, siang sampai malam. Pakai semua yang bikin kita putih gitu. Itu bikin stres di kulit kita. Tapi nggak berikan kesempatan untuk recover itu pemulihan, jangan. Kita bikin permintaan dulu di kulit kita dengan cara olahraga, kemudian dengan cara pemakaian skincare, juga melakukan tindakan seperti laser, facial, ultrasound, tetanam benang misalnya, berikan stres, kemudian diberikan waktu untuk istirahat pada saat malam. Kalau kita berikan stres di wajah, pakai zat-zat aktif seperti tadi, vitamin A, vitamin B, vitamin C di wajah, kemudian kita pakai moisturizer atau pelembab, diberikan anti-stres juga, misalnya sunscreen kalau pagi. Kemudian Anda juga berikan lagi nutrisi, misalnya makanan-makanan mengandung kolagen. Makanan-makanan mengandung kolagen itu apa? Protein. Bisa suplemen boleh. Jadi kalau Anda terlalu banyak memberikan protein, tapi nggak diberikan stres di kulit Anda, ya percuma. Protein tadi dirubah jadi gula juga. Gimana cara ngitung protein yang cukup buat kita? Nggak usah dihitung. Makan aja. Terus nanti ada yang bilang, nanti percuma kita nggak makan karbohidrat, kita nggak makan gula, karena gula itu stres buat badan. Tapi nggak pernah ngitung kalori, percuma juga jadi lemak. Jadi bagusnya dihitung kalori. Sebenarnya untuk menyimpan lemak itu kita kan butuh gula. Gula aja dari luar. Itu kita nggak kasih. Jadi kita batasi gula dari luar badannya. Karena badan sendiri bisa bentuk gula. Itu aja udah lumayan untuk mencegah kita menggemuk. Kemudian kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, baru kita mulai intermittent fasting. Ngapain hitung kalori? Intermittent fasting, jam makan dikasih jam makan 8 jam. Ya udah makan di dalam 8 jam itu. Kalau ternyata sampai stuck, nggak bisa turun berat badan lagi, ya kurangi jadi 6 jam. Makan aja sebanyak-banyaknya. Kalau lapar ya makan. Ini kan sinyal tubuh, biarin aja. Daripada ngitung-ngitung kalori. Oke lah, ada yang bilang ngitung kalori bisa. Bisa, bener ngitung kalori bisa. Tapi kalori dari mana itu? Yang kita mesti pertimbangkan. Jadi orang bisa aja turun berat badan, ya kan? Tapi gula darahnya tetap naik. Jadi kalori dari mana? Kemudian kalau kita misalnya udah batasi dari 6 jam, masih berat badan pengen lebih turun lagi, ya kurangi lagi. Jadi 3 jam, 2 jam, 1 jam makan sehari. Ada yang 48 jam baru makan. Bisa. Tapi harus seimbang. Jadi bukan hanya menurunkan berat badan, tapi stres yang dialami kita di badan. Kalau puasa itu nambahin stres. Kalau gitu puasa nggak bagus dong, nambahin stres. Nah sekarang pertanyaannya, olahraga bikin stres badan nggak? Terus kita bilang olahraga nggak bagus dong. Sekolah bikin stres nggak anak-anak? Sekolah nggak bagus dong. Gitu. Ya enggak lah. Harus seimbang. Diberikan stres, tidurnya harus cukup. Jangan ngandalin, saya nggak makan aja supaya berat badan saya turun. Badannya stres. Problemnya apa? Jantungnya berdetak lebih kencang. Jadi jangan berikan stres kronis. Berikan stres akut, itu bagus. Dari pagi sampai sore. Sore sampai besok pagi itu mulai jadwalnya istirahat. Pagi kita aktivitas, olahraga di situ. Sore kita istirahat. Nah itu kuncinya awet muda. Kalau mau kolagen tetap bagus.